Masalah obesitas ini sebenarnya masalah yang cukup besar sebenarnya. Kita lihat trennya dalam 10 tahun terakhir itu makin meningkat. Nah, dengan tindakan bariatrik, itu meskipun dia makan sedikit, dia tidak lapar. Ini sesuatu yang berbeda dari liposuction dan sedot lemak. Sedot lemak itu kan lemaknya banyak, dia dikeluarkan. Tapi ini tidak. Untuk bariatrik ini dia... Halo Sobat Premier, selamat datang di episode pertama dari podcast RS Premier Surabaya. Hari ini bersama dengan saya, Rafa Nathanael. Di episode pertama ini kita langsung membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik nih, yaitu tentang berat badan dan soal diet itu. Siapa nih Sobat Premier yang biasanya suka mikirin tentang berat badan nih, tapi malas olahraga, atau malas jaga makan nih, makanannya tepung-tepung, gorengan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan expertnya, yaitu hari ini dengan Dr. Hadi Winoto. Kita berikan tepuk tangan dong buat Dr. Hadi. Halo, dokter. Halo, Rafa. Apa kabar? Sehat, Rafa. Sehat ya? Sehat. Seorang dokter pasti harus sehat ya? Sama juga lah, Rafa juga harus sehat ya. Oh, iya, harus. Dok, ya. Dokter ini dokter bedah, spesialis bedah ya? Benar, bedah digestif. Bedah digestif. Kesehariannya apa nih dok? Biasanya menangani kasus-kasus jadi bedah digestif itu dia kita memberikan layanan tentang pencernaan ya, bagian pencernaan dari mulai atas sampai ke bawah. Biasanya kayak usus buntu gitu ya? Paling sering usus buntu, betul. Batu empedu juga hal yang sering kita layankan di sini. Jadi soal pencernaan dan kebiasaan makan gitu ya dok ya? Yes. Sudah dari berapa tahun dok? Saya sebagai dokter bedah sejak 2011. Sejak 2011? Sudah 13 tahun ya. 13 tahun. Wow, pengalaman sekali. Nah dok, sebelum kita ngobrolin nih tentang topik hari ini, yaitu bariatrik. Nah ini Sobat Premier pasti kan jarang mendengar nih istilah bariatrik. Tentunya ini adalah suatu yang baru ya, untuk menangani persoalan obesitas nih. Ngomong-ngomong tentang obesitas nih dok, ini kan masalah kebiasaan makan nih orang Indonesia. Iya. Memang ngawur nih ya biasanya ya. Kayaknya hampir semua lah ya, bukan hanya orang Indonesia lah ya. Suka yang orang lebih banyak makan yang berlemak dan manis. Berlemak dan manis. Betul. Jadi bukan hanya di Indonesia sih, luar negeri juga begitu kok. Iya betul. Karena gula dan juga sodium itu kan bikin kita semakin craving ya. Untuk makan, betul, ya. Akan lebih banyak makan lagi. Dan memang makanan-makanan sekarang memang didesain untuk kita makan banyak ya dok ya. Kayaknya seperti itu ya. Kita beli terus. Kayak seperti gitu ya. Cuma memang trennya akan berubah sebenarnya. Orang mulai hidup sehat, healthy living lah ya. Orang mulai dietnya yang sehat. Untungnya ada sebagian yang sudah sadar ya dok. Betul. Kalau dari peringkat Indonesia sendiri nih, peringkat obesitasnya nih angka obesitasnya cukup akut atau bagaimana dok? Masalah obesitas ini sebenarnya masalah yang cukup besar sebenarnya. Kita lihat trennya dalam 10 tahun terakhir itu makin meningkat. Bukannya di Indonesia ya, tapi seluruh dunia juga begitu. Proyeksinya dalam tahun 2030 itu seluruh dunia itu 50% orang dengan obesitas. 1 dari 2 orang obesitas dalam 2030. Kalau tidak ada intervensi apapun. Di Indonesia sendiri Indonesia itu peringkat kedua di negara Asia Tenggara dengan tingkat obesitas. Di Indonesia itu angkanya itu 20-30% pasien dengan obesitas. Kan itu angka yang besar ya. Jadi kalau misalkan penduduk Indonesia 200 juta aja, itu sekitar 40 juta. Wow, 40 juta obesitas. Tapi kan tidak semua pasien dengan obesitas itu atau penderita obesitas itu perlu dilakukan intervensi ya. Selalu apa yang dikerjakan tentu mengatur pola makan, kemudian exercise, olahraga, baru obat-obatan dan sampai terakhir dengan operasi atau tindakan. Iya. Berarti selama belum sampai ke tahap itu, kalau bisa ya melakukan pola hidup yang sehat ya. Saya rasa itu akan jauh lebih baik ya. Lebih baik. Emangnya kalau obesitas nih masalahnya apa sih selain mungkin pakai baju jadi sesek gitu ya dok? Ya. Kenapa emangnya harus ditangani obesitas? Jadi kalau terkait ke dunia medis sih sebenarnya kalau kita lihatnya dari secara medis ya. Jadi ini obesitas itu terkait dengan penyakit yang mungkin ditimbulkan akibat obesitas. Baik itu penyakit kronis maupun malignansi, keganasan. Jadi
membuat resiko pasien dengan obesitas itu lebih tinggi daripada pasien non obesitas, baik itu penyakit kronis maupun keganasan. Apa contohnya misalnya Kan kronis? diabetes, Diabetes. kencing manis ya, diabetes itu dia bisa 3 sampai 5 kali lipat resikonya daripada orang tanpa obesitas kayak gitu. Makanya seringkali pasien obesitas seringkali disertai dengan diabetes atau dengan hipertensi darah tinggi. Betul. Lebih rentan terhadap penyakit kronis. Lebih rentan, betul. Resikonya, faktor resikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan non obesitas atau betul. non-obesitas. Waktu COVID kemarin pun juga yang obesitas katanya morbiditasnya akan lebih tinggi, lebih betul. Tinggi juga, angka kematiannya akan lebih tinggi morbiditasnya. Jadi penting ya untuk kita ini bisa menjaga tubuh kita di angka ideal gitu ya, Dok ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Nah, kira-kira untuk layanan dari bidang bariatrik ini orang-orang seperti apa, Dok, yang bisa masuk? Ada kriteria yang untuk kapan pasien disebut memerlukan intervensi dari bariatri. Iya, betul. Jadi satu BMI-nya lebih dari 30. Cara ngitungnya, Dok, gimana itu? Nanti ketik link di bawah ini. Ketik link di bawah ini. Itu gampang kan, Dok ya. Gitu jadi ya? kayak Sorry. Nanti bisa dikat ya. Sorry. Gak apa-apa. Jadi guyon gak apa-apa, Dok. Biar lebih seru ya sobat Premier nontonnya. Jadi rumusnya adalah BMI dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dalam kuadrat. Misalnya saya 73 gitu ya. 73 dibagi tinggi badannya. Tinggi badan 173, Dok. Kuadrat. Dikali 2, dikuadratkan. Itu. Nanti keluar BMI-nya. BMI-nya gitu berapa? Ya? Nah, itu dikatakan dia obesitas kalau BMI lebih dari 30. Nah, itu syaratnya BMI lebih dari 30 dan kadang-kadang juga harus disertai dengan penyakit penyerta. Jadi ada kondisi medis tertentu yang membuat akibat obesitasnya itu jadi ada kondisi medis, misalkan kencing manis, diabetes mellitus atau hipertensi atau yang lain ya. Jadi terkait bisa hiperkolesterolemi dan sebagainya. Ya, berarti sobat Premier coba hitung BMI-nya ya. Kalau di atas 30 pakai layanan ini. Beware. Harus aware lah. Memang aware bahwa something wrong. Dan kalau di atas 30 tadi termasuk obesitas plus indikasi medis ya, Dok ya. Betul. Jadi ada penyakit penyerta. Bisa masuk ke layanan ini ya, Dok. Jadi ketika obesitasnya itu menimbulkan kondisi medis, nah itu harus hati-hati bahwa ini sebaiknya diintervensi. Perlu ini tindakan medis gitu ya. Tidak selalu tindakan sih, intervensi. Jadi intervensi itu bisa dengan obat, bisa gitu. Dengan ke gizi klinik misalkan begitu, mengatur dietnya atau untuk aktivitas fisiknya. Jadi supaya dia mulai bergerak lah intinya begitu ya. Jadi supaya untuk membakar kalorinya. Jadi tidak selalu dengan operasi, betul. Tidak selalu dengan operasi. Jadi ada layanan-layanan lain selain operasi. Jadi ini kan terkait banyak layanan ya. Jadi mulai dari ngatur pola dietnya, aktivitasnya dia, misalnya exercise-nya gitu, sampai dia untuk konsistensinya. Jadi secara emosional. Jadi dia seringkali kan soalnya tidak konsisten ya. Betul. Karena kebiasaannya tuh sudah menumpuk bertahun-tahun gitu ya, Dok ya. Jadi awal-awal mungkin dia giat, tapi bulan kedua, bulan ketiga. Betul. Kadang-kadang juga waktu menjalaninya itu 1 bulan mungkin lelah ya. Betul. Mau kembali lagi. Seringkali seperti itu. Jadi harus ada pendampingan gitu ya. Iya, bisa pendampingan dari peer biasanya, dari keluarga atau dari teman. Ini kemarin saya juga buka pertanyaan nih. Baik. Ada yang bertanya, kalau di zaman sekarang ini kan pola hidup kan susah ya, Dok. Gimana caranya tetap ideal, tapi dengan aktivitas yang padat kayak gitu. Jadi satu tentang diet sehat ya. Diet sehat. Artinya diet itu seimbang. Artinya tentu dan mengurangi banyak konsumsi lemak dan gula. Itu yang. Tapi memang tidak mudah, saya tahu, untuk konsumsi ya. Kita mengurangi lemak dan gula ini bukan hal yang mudah. Yang kedua, membuat supaya kita exercise, jadi supaya misalkan maukah jalan lewat tangga kah, tidak harus lewat lift, misalkan begitu. Hidup lebih aktif. Betul. Jadi untuk sehat, untuk bagi otot kita, untuk juga membakar lemak yang ada di tubuh kita. Jadi kalau bisa ya jangan sampai lah ya, harus sampai
ke tahap Iya, obesitas, harus memang dioperasi sih gitu apa ya. namanya sudah waktunya kita untuk healthy living lah ya, Healthy living. betul. Baik dari makanan maupun aktivitas yang kita kerjakan ke depan ke arah sana sih saya pikir ya bakalnya. Ya, tadi kan dokter juga kita sudah membahas cara pencegahannya nih ya. Iya. Kalau tanpa operasi. Nah, kalau di operasi sendiri tuh gimana dok? Apakah disedot lemaknya gitu? Bukan ya? Bukan, ini sesuatu yang berbeda dari liposuction sedot lemak. Oh bukan ya Sedot dok lemak ya? itu kan lemaknya banyak, dia dikeluarkan. Tapi ini tidak. Untuk bariatrik ini dia tindakannya memodifikasi saluran cernanya sehingga makanan atau asupan yang masuk jadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Wah, ini menarik ya. Berarti dia nggak instan ya dok ya? Betul. Mengubah kebiasaan ya? Iya. Secara... Jadi membantu untuk pasien dengan obesitas untuk mengubah pola hidupnya. Artinya kan dengan tindakan bariatrik ini dipaksa dalam tanda kutip dia untuk makan lebih sedikit. Makan lebih sedikit. Ya. Jadi dengan makan sedikit dia sudah merasa kenyang. Merasa kenyang. Kenyang. Betul sih. Memang lambung itu kalau kita kebiasaan, kalau saya sendiri ya dok, dulu waktu kecil nih makan nasi goreng sampai porsinya tuh 1,5 gitu ya. Lama-lama 1,5 tuh nggak kenyang. Kurang lah ya. Jadi kayak datang ke situ lagi bisa makan 2 piring gitu ya. Berarti lambung ini memang bisa membesar dan mengecil ya dok ya? Betul. Jadi bisa beradaptasi tergantung asupan yang kita makan. Jadi bisa banyak ya. Nah, yang sering kali dikeluhkan oleh pasien dengan obesitas itu dia lapar. Mudah lapar ya. Lapar ini yang jadi masalah. Nah, dengan tindakan bariatrik itu meskipun dia makan sedikit dia tidak lapar. Jadi memang memodifikasi saluran cernanya ya lah. Jadi supaya dengan sedikit makan yang dia porsinya kecil, tapi dia tidak lapar. Jadi dia tidak tersiksa dengan rasa laparnya itu. Iya betul. Karena rasa lapar sendiri itu kan mungkin karena lambungnya kosong gitu ya dok. Benar. Dia masih pengen mencerna gitu ya. Dok ya. Betul. Tapi nggak ada makanan lagi, jadi lapar. Makanya makanannya jadi kelebihan, surplus kalori itu ya dok. Iya. Jadi ini membatasi porsi yang masuk. Nah, tapi dengan membatasi porsi yang masuk tentu harus diimbangi dengan harus ada yang dikeluarkan supaya dia makin turun ya berat badannya ya. Jadi tetap dengan aktivitas. Harus ada kalori out dengan aktivitas ya dok. Betul, dengan olahraga dan sebagainya tetap diharuskan. Jadi bukan instan hari ini operasi besok kurus. Enggak bisa ya. Ini perlu waktu. Betul. Ya. Saya rasa ini jauh lebih sehat sih dok ya. Karena mengubah lifestyle. Bukan tiba-tiba dari 100 kilo jadi 70 atau 80 gitu ya. Iya. Kan yang saya tahu nanti ototnya nggak terdevelop kan dia. Betul. Kurus-kurus aja tapi ototnya juga kecil gitu ya dok. Iya. Jadi memerlukan waktu panjang lah ya. Jadi tubuh juga perlu adaptasi supaya dengan penyusunan berat badannya itu dia juga perlu adaptasi. Jadi ini alami ya. Dia turunnya bukan karena tadi sedot lemak ya dok ya. Bukan. Tapi karena kebiasaannya berubah. Gitu ya. Benar. Benar. Prosedurnya seperti apa dok dalam proses operasi? Kalau untuk tindakan bariatrik itu dibagi dalam 2 bagian besar. Satu operasi itu sendiri, yang kedua non operasi. Non operasi itu endoskopi. Endoskopi itu memasukkan alat lewat mulut masuk ke dalam lambung dan itu dilakukan tindakan di situ di lambungnya. Jadi ada 2 bagian besar, operasi dan non operasi atau endoskopi. Kalau endoskopi, jadi tanpa ada sayatan di kulit sama sekali, jadi kita memasukkan alat dari mulut ke dalam lambungnya, kemudian ada yang diberi balon. Jadi lambungnya gede itu diberi balon, balon di dalam lambung. Jadi harapannya volume balonnya khusus ya dok ya, bukan balonnya. Betul, balonnya khusus, benar. Jadi balonnya dikembangkan dalam lambung sehingga makanan diisi yang gas ya, berarti, diisi cairan. Oh cairan. Cairan. Balonnya diisi cairan. Diisi cairan. Jadi ruangan di lambungnya semakin diisi oleh balon tadi. Jadi namanya intragastrik balon itu dipasang di lambung. Tujuannya apa? Satu memang akibatnya lebih cepat kenyang karena sudah ada benda balon di situ yang cukup besar. Dengan problemnya kan balon ini kan tidak bisa panjang. Saya kira 3 sampai
ada yang sampai setahun juga. Nah, Hmm. itu tujuannya dalam rentang waktu yang pendek, waktu yang itu pasiennya bisa mengubah pola hidupnya. Betul, betul. Nah, setelah balonnya sudah habis masa pakai kan dilepas Ya. atau dia akan hilang sendiri. Nah, itu dia sudah terbiasa Oh, bisa dengan hilang sendiri ya, Dok? ada jenis balon yang dia akan pecah kemudian dia akan keluar bersama kotoran. Nah, itu dalam waktu yang rentang yang diharapkan pasiennya sudah mulai adaptasi dan dia sudah mempunyai pola makan yang berbeda, Betul, sehingga betul. dia tinggal meneruskan aja sebenarnya. Iya. Jadi ini untuk membantu. Sangat membantu sih kalau menurut Betul, saya, Dok. betul. Itu yang endoskopi tadi ya, Dok? Tanpa Endoskopi, sayatan. ada yang balon, ada yang juga dijahit. Jadi ada lambungnya dikecilkan tapi lewat endoskopi. Nah, itu yang merupakan masih teknik baru dan sudah banyak berkembang di dunia bariatrik, di dunia medis di luar juga. Jadi lambungnya dikecilkan tanpa harus operasi, maksudnya tanpa sayatan di perutnya. Jadi lewat endoskopi rambutnya dikecilkan. Kira-kira. Oh, canggih ya, Dok ya. Dunia medis makin berkembang. Itu yang endoskopi ya. Kemudian yang sisi yang lain ada operasi. Nah, operasi ini memang yang paling banyak dikenal dan paling banyak dikerjakan di dunia juga. Prinsipnya ada 2 teknik operasi yang dikerjakan. Satu sleeve gastrectomy. Jadi lambungnya dipotong lebih kecil. Jadi sekecil apa? Gambarnya sekecil 1 buah pisang. Jadi dikecilkan sampai sekecil itu. Jadi sehingga makannya jadi lebih sedikit, porsi makanan lebih sedikit. Tapi itu aman ya, Dok ya, lambungnya mengecil itu? Aman. Jadi untuk pola ke depan untuk perlukah asupan tambahan gizi dan sebagainya sih tidak, hanya tambahan perlu vitamin karena kan lebih kecil ya, asupan lebih kecil perlu vitamin. Tapi kalau untuk kalorinya cukup segitu. Sebesar pasti dihitung juga ya, sesuai dengan kebutuhan kalorinya dia kan ya. Betul. Jadi memang tujuannya kan memang porsinya supaya lebih kecil yang masuk ya. Jadi nanti harapannya berat badannya akan lebih turun. Itu yang sleeve gastrectomy. Yang kedua bypass. Bypass itu untuk diindikasikan pada pasien-pasien dengan obesitas yang ekstrim. Jadi ekstrim, jadi dibuat bypass. Jadi lebih sedikit lagi makanan yang bisa dimakan. Mungkin lambungnya hanya sebesar telur gitu, telur ayam gitu. Jadi bisa bayangkan hanya sesedikit itu pasiennya bisa makan sedikit itu. Tapi dia kenyang. Dia tidak lapar. Nah, itu yang banyak mereka senang karena mereka bisa makan sedikit tapi tidak tersiksa dengan rasa lapar. Betul. Karena tantangannya terbesarnya orang diet itu ya rasa lapar. Rasa laparnya, betul. Benar. Untuk jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya sama. Jadi kan setelah dijahit itu berarti lambungnya segitu terus, Dok ya? Iya. Nah, pada saat awal seperti itu, cuman memang ketika pasien pasca tindakan itu dia tidak bisa menjaga ritme makannya, tetap makannya curi-curi misalnya gitu ya. Jadi harusnya makannya 1 porsi segini, dia lebih banyak, ya dia akan tetap ngembang juga. Bisa mengembang ya? Mengembang lagi, lambung yang sudah dipotong tadi bisa mengembang lagi. Canggih juga ya organ tubuh manusia. Untuk adaptasi sebenarnya, adaptasi karena karena ada makanan yang masuk lebih banyak daripada yang dia bisa, dia jadi mengembang. Iya. Sebelum kita ke layanan lebih spesifik nih, Dok. Plus minusnya tadi apa, Dok? Yang tanpa sayatan dan endoskopi aja. Nah, tanpa sayatan dan dengan sayatan ya. Betul. Endoskopi maupun operasi. Satu indikasinya akan berbeda. Satu memang penurunan. Jadi kita asumsinya kapan dikatakan berhasil itu kalau ada penurunan berat badan yang signifikan. Memang penurunannya kalau dengan endoskopi mungkin maksimal 30-40%. Kalau balon mungkin hanya 20-30%. Jadi lebih kecil. Jadi susutnya. Jadi kalau misalkan berat badannya 150, berarti dia hanya maksimal dengan balon dia paling turun 20%, berarti turun 30 kilo begitu. 30 kilo jadi 120. Itu sudah maksimal dari balon. Karena memang seperti itu. Jadi kan tidak ada modifikasi tentang organnya. Nah, sedangkan operasi memang karena ada modifikasi organ lambungnya, sehingga penurunannya akan lebih signifikan, bisa 50 sampai 55%. Jadi lebih banyak turunnya. Jadi misalkan berat badannya 150, dia targetnya bisa dalam 2 tahun ya,
2-3 tahun itu bisa turun sampai 75-80 kilo. Ya. Berarti tergantung target signifikansinya mau seperti apa ya? Betul, jadi tergantung BMI-nya seberapa dan dia mau diturunkan seberapa banyak. Dalam berapa bulan itu biasanya, Dok? Bisa tahun hitungannya, tahun, ya? hitungannya tahun. Jadi ini kan jangka panjang, tidak bisa dalam sebulan 2 bulan. Jadi misalkan pasien dengan berat badan 150, dia turunkan targetnya misalkan dengan operasi mau turun jadi 80, nah itu dalam waktu 2 tahun bisa tercapai. Tapi itu sangat-sangat menolong ya karena ada modifikasi organ tadi ya. Betul. Modifikasi di lambungnya. Benar. Wow. Benar. Sejak kapan sih, Dok, ada operasi bariatrik ini di RS Premier? Kita membuka layanan ini sejak awal tahun ini, layanan ini. Jadi kita memberikan layanan bagi pasien dengan kondisi obesitas untuk memberi layanan untuk itu ya. Bukan hanya operasi sih, tapi juga ada yang termasuk pencegahan tadi. Ada gizi klinik juga. Jadi tidak selalu dengan operasi. Operasi ini langkah terakhir memang kalau bisa ditangani dengan misalkan dia pasien bisa menjaga pola makannya dengan gizi, oke, tidak harus sampai operasi. Dengan obat ada juga cara dengan obat juga ada atau dengan operasi. Gizi, obat dan operasi ya, Dok. Baik. Dan di bagian mana nih kalau di rumah sakitnya di RS Premier ini? Pemirsa bisa datang ke rumah sakit kami, nanti ada customer service yang akan mengarahkan dan untuk menerangkan detailnya bagaimana layanan-layanan yang bisa kita bantu di sini. Layanan dan fasilitas apa aja, Dok, yang disediakan untuk pasiennya nanti? Jadi ini terkait dengan sebelum pasien tindakan. Jadi jadi pasiennya harus tahu bahwa apa yang akan dikerjakan, terus berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk dia mencapai berat badan ideal yang diharapkan, kemudian dalam tindakannya itu sendiri, dan sampai pasca tindakan. Jadi pasca tindakan itu dia perlu support system. Jadi untuk dia supaya tetap komitmen dan konsisten menjalankan itu selama waktunya kan panjang ya, 2 tahun ini kan waktu yang panjang. Jadi dia perlu ada support system yang kita berikan layanan untuk membantu. Anda tetap kontrol ke kita, kemudian apakah sudah mencapai penurunan berat badan ideal yang seperti kita harapkan, itu akan tetap dikontrol. Oh ya betul. Oke, Dok. Nah ini biasanya suka ditanya nih, apakah layanan ini bisa ditanggung asuransi, Dok? Ditanggung asuransi jika ada kondisi medis penyerta tadi ya? Betul. Jadi obesitas yang menyebabkan kondisi medis, saya pikir bisa ditanggung oleh asuransi. Wow. Seru banget ya memang tentang bariatrik ini, dan menjadi solusi banget nih, Dok, buat banyak orang yang menderita obesitas di Indonesia ya. Terutama yang di Surabaya ini bisa jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke RS Premier tentunya ya. Nanti dilayani langsung oleh Dr. Hadi ya tentunya ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih sharing ilmunya, Rafa, edukasinya terima kasih hari ini gitu ya. Nanti pasien-pasien kalau misalnya setelah ditangani mungkin bisa ditemani olahraga juga ya sama Dr. Hadi ya. Boleh. Suka olahraga apa, Dok? Saya jogging. Oh, jogging. Wah. Iya. Pantesan langsung selalu ideal ya. Enggak lari dari kenyataan soalnya. Oke, Sobat Premier, segitu saja untuk episode kali ini di episode bariatrik. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast RS Premier Surabaya selanjutnya. Bye-bye.